A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah, alhamdulillah sedulur semuanya. Di sini saya sebetulnya agak berat untuk mengatakan ini semua. Tapi jika tidak dikatakan salah juga gitu. Karena semua yang saya akan katakan ini berkeliaran di media sosial, terutama di YouTube. Banyak kekecewaan atau sesuatu yang saya lihat ataupun sesuatu yang saya dengar dari siapapun itu atas hal yang terjadi atau fenomena yang terjadi sampai saat ini sudah sejak lama, bahkan dari zaman dulu pun banyak sebetulnya, dengan kemasan-kemasan yang berbeda. Tapi apa yang saya katakan ini sama halnya pesan terbuka gitu. Bukan berarti saya menghakimi, tidak. Secara personal, secara seseorang, saya yakin siapapun itu orangnya pasti bisa berubah. Saat ini seperti itu, mungkin nanti bisa seperti ini gitu. Ya intinya yang sekarang buruk belum tentu buruk selamanya gitu. Dan keburukan itu dari sifat, bukan dari personal. Saya yakin setiap orang memiliki sisi kebaikan gitu. Nah, mungkin karena tertutup dengan nafsu atau tergelincir dengan ilmu yang dimiliki, orang melupakan akan hal-hal yang mana sangat wajib diutamakan. Ini pesan terbuka untuk orang yang sering dikatakan Gus, Ustadz, yang melabelkan agama, yang membalut dengan agama, entah dengan budaya, apapun itu jenisnya. Saya tidak benci siapapun itu orangnya. Sudah saya katakan di awal, setiap orang pasti bisa berubah. Tugas kita semuanya itu untuk saling mengingatkan. Karena seseorang yang tadinya baik belum tentu baik selamanya. Yang saat ini buruk belum tentu buruk selamanya. Gitu. Pasti ada berubahnya. Dan inilah tugas kita semuanya untuk saling mengingatkan, saling mengarahkan. Dan ini saya mengingatkan kepada siapapun yang mengatasnamakan agama, membawa label-label nama kebesaran agama, untuk hati-hati membuat video atau konten yang disuguhkan di media sosial, terutama YouTube gitu. Ya. Guru saya juga berpesan ini jangan sampai ditiru atau kasih pemahaman kepada orang-orang terdekat minimal gitu. Karena saya lihat di kolom komentar atau orang-orang yang bertanya, apakah ini benar? Oh, ternyata ini. Ternyata banyak yang percaya dan terpedaya gitu. Pertama, merusaknya akidah. Ya. Kalau sekiranya hanya settingan, konten hiburan yang dibuat, yang direka-reka, video yang di YouTube, entah siapapun itu orangnya, tentunya saya menghormati secara personal kepada siapapun itu orangnya, ya, karena kita harus saling menghormati. Tapi ini sudah istilahnya di luar batas gitu. Oke, kalau sekiranya hanya sekedar konten hiburan, ya, disetting melawan ini dan itu sebagainya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Karena ada juga yang terbuka bahwa ini hanya hiburan gitu. Nah, mungkin hiburan yang disisipi dengan nilai hikmah bahwa kebaikan pasti akan menang melawan keburukan, yang hak akan menang melawan kebatilan. Itu mungkin arahnya ke situ. Ya nggak apa-apa, cuman ya ada cuman orang tidak semuanya tahu gitu. Orang tidak semuanya tahu. Cantumkan di awal video atau di kolom deskripsi atau di kolom komentar, ya, atau istilahnya membuat video bahwa yang disajikan ini hanya settingan atau hanya hiburan. Ya, ambil hikmahnya saja. Akan gitu. Itu kan enak nanti nontonnya. Ya, dan saya tidak mempermasalahkan itu. Yang paling saya sesali dan sangat kecewa, bukan hanya saya saja yang merasakan. Saya berani berkata seperti ini karena banyak yang mengatakan dan sampai ke telinga saya, bahkan secara langsung. Bahkan ada oknum yang subscribernya
sampai jutaan yang pernah belajar ke sana, ya hanya dikasih sertifikat dan dikasih minum. Maharnya luar biasa. Mahar tidak dipermasalahkan dalam dunia spiritual, sangat tidak dipermasalahkan. Karena itu bagian dari hadiah atau biaya yang diistilahnya keluarkan. Entah itu pun kalau ada pembinaan, entah itu pun kalau ada yang diberikan, entah itu pun kalau ada pembinaan secara privat. Nah, itu kan masuknya istilahnya pengajaran. Dimanapun pengajaran pasti ada biaya. Kalau dalam urusan pengobatan, nih permasalahannya di sini. Ya, permasalahannya di sini. Kalau kiranya mahar untuk keanggotaan, pembinaan, privat, pengarahan, pengajaran, itu ada biaya. Entah istilahnya yang dibuat, entah istilah berbentuk seragam, entah berbentuk cenderamata, entah apapun itu. Yang penting ada di situ resmi itu terhadap untuk apa mahar tersebut. Harusnya dibijaksanakan. Ada sifat kebijaksanaan dari seorang guru gitu, untuk mengalokasikan dana mahar yang diterima gitu. Tapi sangat disayangkan banyak di luar sana orang yang memang sudah tergelincir gitu. Ya, pengobatan contohnya. Ini trik yang dibuat. Aduh ya Allah. Saya juga kadang-kadang mikir, kok bisa berani-beraninya berbuat seperti itu. Saya yakin orang yang mengatasnamakan, yang memang memiliki jiwa spiritual, yang memiliki landasan agama yang baik, tidak akan melakukan penyimpangan sedikit pun. Apalagi dalam bidang ukuran syariat. Itu bisa merusak akidah nantinya. Akidah seseorang. Pemindahan penyakit dari seseorang ke hewan contohnya, atau pemindahan penyakit dari seseorang ke kelapa contohnya. Nah nanti dibelah kelapanya, di dalamnya ada paku dan kotoran yang lain sebagainya. Itu sebetulnya trik. Harus disadari, orang yang tahu itu melihat seperti itu pasti tertawa. Yang disayangkannya banyak orang yang percaya. Ya namanya ini kehidupan, pasti ukuran pemikiran seseorang beda-beda, tidak sama gitu. Dan banyak orang yang terpedaya, tertipu, tergelincir akidahnya. Ini trik dari dulu sebetulnya. Contoh, ketika saya kecil pernah menyaksikan ini dulu gitu ya, kenapa saya bahas dulu? Ya, otomatis ketika usia saya sangat masih kecil gitu, melihat ada pertunjukan kalau ada hiburan orang yang disunat dan yang lain sebagainya. Kalau di daerah saya ada gitu, burok contohnya. Nah itu kan seni. Di situ suka ada debus, hiburan dan yang lain sebagainya. Itu kan nanti kelapa utuh katanya, intinya seperti itulah. Nah, dan nanti dibelah kelapanya, di dalamnya ada paku dan yang lain sebagainya. Padahal itu ada tekniknya, ada triknya gitu. Ya, bukan hanya itu saja, pengobatan ini, pengisian ini lewat perantara barang ini. Di dalam barang ini ada kekuatan yang luar biasa sudah diisikan dan yang lain sebagainya. Itu kan naudzubillah. Merusak sebetulnya. Tidak ada orang yang sakti langsung jadi gitu. Pasti ada proses. Ikhtiar dari seorang guru, ikhtiar dari seorang murid. Ya, bertakorup, tirakat istilahnya. Adalah intinya proses, ada ikhtiar di dalamnya. Tidak hanya istilahnya diisi dan sakti, tidak ada gitu. Pasti kalau sekiranya orang yang memang memiliki ilmu hikmah, yang lurus, yang baik, tidak akan melakukan seperti itu. Mungkin hilaf gitu. Ya ini namanya pengarahan, pesan, rasa cinta dari saya kepada yang mendengarkan. Tolong sebarkan video ini. Jangan sampai disalahgunakan. Mungkin hilaf, silahkan bertobat. Mungkin salah arah, silahkan luruskan. Tugas kita untuk saling mengingatkan. Hati-hati dalam berbuat. Trik ini, trik itu, benda pusaka, penarikan ini, penarikan itu semuanya trik. Ya, bisa dibuktikan itu trik. Pengobatan ya obati, secara pemikirannya luruskan, secara akidahnya luruskan. Suruh dia istilahnya bertakorub, dekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir. Apa arti nama zikir? Pada dasarnya arti kata zikir itu mengingat, untuk diajak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya ijazah, diberikannya pembinaan, diberikannya arahan. Yaitu yang namanya untuk mengingat, zikir, bertakorub, mendekatkan diri. Tidak ada embel-embel ini dan itu. Memang dalam keilmuan
terapi ilahiyah, pengobatan secara agama, ada bentuk doa yang salurkan melalui air. Itu kan dicontohkan oleh Rasulullah. Sah-sah saja, nggak apa-apa. Yang salah itu meyakini dalam benda ini hasil tarikan dari ini dan itu, ada kekuatan untuk ini dan itu. Bahkan memindahkan penyakit. Orang jelas-jelas penyakit medis, kita doktrin pemikirannya bahwa ini perbuatan makhluk gaib atau dilakukan oleh seseorang melalui perantara yang gaib. Ini kan walaupun terjadi, luruskan pikirannya, jangan sampai ditakut-takuti. Agama itu memudahkan, tidak menyusahkan. Apalagi dalam urusan syariat, pengobatan secara ilahiyah. Guru hikmah harusnya memberikan ketenangan, bukan memberikan arahan yang membuat hatinya guncang, gelisah, was-was, cemas. Itu kan penyakit juga. Ya, ingat dengan ayat ini, pasti sering dengar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti mutlak terjadi. Ya, sekarang alam dunia, sebelumnya alam kandung, alam ruh. Setelah alam dunia nanti ada alam kubur. Di sana atau siksa kubur atau nikmat kubur. Tidak lama semuanya pasti merasakan. Nah, ini saya hanya mengarahkan, dan tolong arahkan saya juga ketika nanti saya hilang. Karena tidak ada yang tahu. Untuk saling mengarahkan kehidupan ini. Tapi saya yakin guru hikmah yang baik, yang kokoh, yang mandasat agamanya baik, tidak akan tergelincir dan mau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak akidah orang banyak. Apalagi menyalahi aturan, menipu, penyimpangan, menggunakan trik, takabur itu, sombong. Orang seperti itu harus hati-hati, ya. Besar kepala itu nantinya. Merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Tidak tahu siapa saya. Ada kata-kata seperti itu bukan guru hikmah. Hati-hati. Ya, walaupun memang memiliki dasar agama yang baik, jangan dulu diikuti sebelum dia bisa memperbaiki dirinya. Kalau ada orang yang mengatakan belum tahu siapa saya kamu, dia belum tahu siapa saya, itu ada kata-kata seperti itu. Saya tidak mau menyebutkan nama. Biarlah berpikir secara luas. Siapapun intinya yang mau melakukan tindakan-tindakan seperti ini, jangan. Ya, jangan merasa lebih dari siapapun. Memangnya kamu siapa? Ya, singa diadu sama singa, mati kamu. Ya, jangan merasa diri lebih tinggi, jangan angkuh, jangan takabur, sombong itu. Ya, bagi Allah mudah, kamu terjatuh. Tidak ada yang sakti di dunia ini, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu siapa? Saya siapa? Kita siapa? Kalau mau jadi guru hikmah yang baik. Ya. Mau mengadakan pembinaan, pengarahan, ijazah atau istilahnya keanggotaan privat, pembinaan privat ini dan itu, boleh, itu sah. Mata agama sah. Tapi kalau ada penyimpangan, penipuan, menyalahi aturan syariat, membodohi, merusak agama, ya, menggunakan trik, penipuan, itu masuknya ke penipuan. Ya, itu trik-trik sulap itu. Ya, banyak trik-trik seperti itu, entah sebagai kris yang mengeluarkan listrik, itu ada itu diperjualbelikan di online. Harganya sekitar ya jutaan lah, 1,5 juta minim yang bagus. Atau istilahnya jimat dari ini, atau katanya penarikan pusaka dari mana gitu. Itu nggak boleh. Dalam hukum syariat sendiri nggak boleh. Merusak itu namanya. Ya. Pada dasarnya di sini rasa cinta saya kepada siapapun yang melakukan tindakan seperti ini, jika mau melakukan atau membuat konten settingan, cantumkan bahwa ini hanya hiburan dan ambil hikmahnya saja. Itu tidak dipermasalahkan oleh saya, silahkan, ya. Dan memang bagus, ada hikmahnya. Ya, istilahnya walaupun harus sebetulnya dan wajib menyantumkan berbentuk teks di awal video atau berbentuk keterangan bahwa ini hanya settingan, melawan ini itu settingan, ambil hikmahnya saja, ada sekedar hiburan dan yang lain sebagainya, itu lebih bijaksana. Tapi yang paling fatal, banyak, ada yang bus, ada yang ini, ada narik pusaka, ada kekuatannya, mindahin penyakit ke kelapa dan yang lain sebagainya, trik ini trik itu fatal. Ya, ini fatal dan harus cepat-cepat bertobat dan diperbaiki. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas saya saja. Berhubung saya ada channel YouTube, nah di sini saya memberikan pengingat lah, ya,
Kalau nasihat takutnya saya terlalu ini gitu. Saya pun perlu diingatkan sama saja. Intinya kita semua harus saling mengingatkan. Makanya saya sering mengatakan semoga kita semuanya selalu sehat pikirannya, sehat secara berpikir, sehat hatinya secara batin. Selalu memiliki niat-niat yang baik ke depannya. Selalu istilahnya berhusnudon, melangkah dengan hati-hati, memperbaiki apa yang sudah lalu dan diperbaiki untuk ke depan sana. Saya sering menekankan seperti itu. Jadi untuk saat ini harus hati-hati, jangan mudah percaya, jangan sampai tertipu, apalagi belum ada basic agama. Sekiranya ada penyimpangan berbau istilahnya pengisian kodam, istilahnya pengisian ini membuka penyakit, istilahnya memindahkan penyakit dan yang lain sebagainya ke suatu media atau sesuatu media yang ditanam atau sesuatu media yang ditarik, ada kekuatan ini itu dan yang lain sebagainya, jangan percaya. Kalau dalam ilmu hikmah sendiri tidak seperti itu. Ya, saya pernah bertemu dengan sesepuh, tokoh yang sudah sepuh, yang usianya sudah sangat tua, pengalamannya pun pasti sangat banyak gitu. Dan orangnya arif, bijaksana. Mengatakan hal-hal yang saya katakan yang saat ini terjadi, dia tertawa kecil maksudnya. Itu bukan orang yang pandai atau ahli hikmah, itu hanya orang yang berkedok saja katanya. Harus hati-hati dan harus dihindari. Ya kalau sekiranya memang punya basic agama, ya tunggu dululah supaya dia bertobat, menyadari kesalahannya. Setiap orang pasti ada sisi kebaikannya. Jangan benci sama siapapun. Ya benci dengan tindakan atau sifat yang dilakukannya saja, agar kita tidak melakukan hal yang sama. Itu kan bijaksana, tidak membenci gitu. Jadi untuk siapapun kita harus cerdas juga, mencerdaskan juga. Kalau sekiranya belum ada istilahnya tindakan dari kita, ya kita share lah video-video yang memberikan arahan, meluruskan sesuatu. Contoh video seperti ini silahkan dibagikan, di-share. Ya semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Seperti itu, agar orang istilahnya tidak mudah terpedaya. Mungkin hanya itu dari saya. Panjang lebar lah kalau kita membahas secara detail, nggak usah juga. Diskusi di kolom komentar juga boleh. Insya Allah kalau saya bisa balas, saya balas. Mungkin hanya itu, semoga ada kebaikan. Dan setiap kebaikan yang saya sampaikan itu semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap apa yang saya sampaikan sekiranya ada kekhilafan penyampaian dan yang lain sebagainya, itu semuanya kehilapan dari saya pribadi. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam